Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kelima kali ini kita akan membahas mengenai model ARIMA. Jadi kalau diperhatikan dari namanya, model ARIMA itu mengandung unsur-unsur model yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu ada AR, autoregressive, kemudian MA, moving average. Nah, I yang di tengah-tengah itu apa? Kemudian apakah ada kaitannya dengan model yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, itu akan kita bahas pada hari ini. Kemudian kalau nggak salah kemarin ada beberapa pertanyaan gitu ya yang di drop ke WA. Itu terkait dengan pada saat kita mau menentukan model yang mau dipakai itu antara AR, MA atau AR, MA, kemudian ordernya berapa dengan melihat ke korelogram ACF dan PACF-nya kemarin itu ya. Bagaimana kita menentukan bahwa ini adalah model yang final gitu. Nah, jawabannya adalah dengan melihat residual. Jadi nanti ada proses diagnostik checkingnya. Nah, akan kita bahas juga di sini pada saat kita membahas mengenai ARIMA model. Kenapa tidak diberikan kemarin? Karena nanti akan kita lihat bersama bahwa model ARIMA ini itu bisa digunakan untuk mendefinisikan model-model yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi bisa digunakan untuk mendefinisikan model AR, MA maupun ARMA. Nah, sambil mereview sedikit dari apa yang sudah kita pelajari kemarin, ada model yang pertama yaitu autoregresif, model autoregresif atau AR. Berarti model ini akan hanya melibatkan data aktual dengan data periode sebelumnya tanpa memasukkan variabel lain. Jadi di sini contohnya adalah first order autoregresif gitu ya, dinyatakan dengan AR1. Itu berarti bahwa nilai Y pada waktu T tergantung pada nilai Y di tahun sebelumnya plus nilai variabel gangguan. Variabel gangguan ini dinyatakan dengan UT pada persamaan yang di sini, dan UT-nya ini adalah white noise, yaitu dengan rata-rata variabel gangguannya itu tidak berkorelasi, rata-ratanya 0 dan variansnya konstan. Nah, kemudian order di dalam autoregresif itu biasa dinotasikan dengan huruf P. Jadi ARP itu berarti nanti menunjukkan ordernya, angka berarti ya, P ini akan diisi dengan angka, menunjukkan order ke P dari model autoregresif tersebut. Kemudian untuk yang kedua adalah proses atau model moving average. Kalau di autoregresif itu adalah data aktual gitu, sedangkan untuk yang moving average model itu berarti bahwa data pada periode Y itu ditentukan oleh konstanta, kemudian variabel gangguan aktual dan variabel gangguan waktu sebelumnya. Kemudian MA ini juga bisa dinyatakan ordernya dengan huruf Q. Nah, jadi di sini akan menunjukkan sampai berapa banyak variabel gangguan dari periode sebelumnya itu akan dimasukkan ke dalam model. Kemudian untuk yang model ARMA itu merupakan kombinasi proses AR dan MA. Jadi di sini di dalam model ARMA itu akan dituliskan bahwa Y pada periode T itu akan bergantung pada konstanta, kemudian data aktual tahun sebelumnya, kemudian plus variabel gangguan dan variabel gangguan tahun sebelumnya dan seterusnya. Jadi di sini ARMA juga mengandung order P dan Q. P adalah order untuk AR dan Q adalah untuk MA. Nah, untuk model ARIMA sendiri, jadi karena di ARIMA itu juga mengandung model AR dan MA gitu ya. Jadi untuk yang model AR MA itu kan mengasumsikan bahwa model itu memiliki weak stationarity. Weak stationarity itu apa? Bahwa time series data yang kita punya itu adalah rata-rata dan variansnya konstan, sedangkan kovariansnya tidak bervariasi antar waktu. Nah, cuman pada kenyataannya
banyak data time series yang ada itu tidak stasioner. Nah, tetapi dia bisa terintegrasi dalam I1 atau first difference, I2 second difference, sampai dengan I ke D atau difference ke D. Jadi dia bisa stasioner setelah dilakukan proses differencing atau proses diferensiasi. Berapa kali dia harus diferensiasi hingga stasioner itu akan dinyatakan dengan notasi D-nya. Nah, oleh karena itu sebelum melakukan proses atau menentukan dia mau pakai model AR atau MA harus dilakukan proses pengujian stasioneritas. Kemudian jika tidak stasioner maka akan didiferensiasikan sampai ke sampai D proses diferensiasi sehingga data itu stasioner. Sehingga ARIMA di sini I-nya itu adalah integrated, kemudian ordernya itu akan menyatakan berapa kali jumlah differencing supaya data tersebut stasioner. Jadi dia ada di tengah-tengah di sini. P-nya itu adalah untuk variabel AR dan Q-nya adalah variabel MA. Ini redundant ya dengan apa yang sudah saya jelaskan di 2 slide sebelumnya. Ini juga sama, maaf kayaknya harus dihapus. Nah, jadi ketika ARIMA itu dituliskan, tadi kan berarti ada 3 komponen order yang dituliskan ARIMA, P, D, dan Q. Contohnya di sini adalah ARIMA 212. Ini berarti bahwa data time series tersebut akan didiferensiasi 1 kali, jadi D-nya sama dengan 1, sehingga data tersebut bisa stasioner. Kemudian data time series yang sudah stasioner tadi itu akan dimodelkan ke ARMA 22. AR-nya 2, order AR-nya 2, dan order MA-nya adalah 2. Nah, untuk case lain di mana D-nya sama dengan 0 atau dia tidak memerlukan proses differencing, artinya data tersebut dari awal sudah stasioner, maka itu bisa dituliskan dalam notasi ARIMA P, 0, Q ini akan sama dengan ARMA P, Q. Jadi I-nya itu akan hilang karena dia dari awal sudah stasioner gitu. Jadi D-nya akan sama dengan 0 sehingga ARIMA P, 0, Q itu akan sama dengan ARMA P, Q. Nah, bagaimana dengan bentuk ARIMA P, 0,0 itu berarti bahwa di sini yang terisi hanya komponen atau variabel AR-nya saja, sehingga ARIMA P, 0,0 itu adalah sama dengan ARP. Jadi dia sudah stasioner dari awal. Kemudian untuk yang ARIMA 0,0, itu berarti bahwa dia merupakan bentuk MA Q yang juga dia sudah stasioner dari awal. Kemudian untuk bentuk-bentuk kasus khusus dari model ARIMA yang lain itu adalah misalkan di sini white noise itu ARIMA 000, random walk yang without drift ya. Ini ARIMA 010 tanpa konstanta. Kemudian ada random walk with drift, ini berarti ARIMA 010 dengan konstanta, sedangkan yang dua baris di bawah ini adalah yang tadi barusan dibahas, pure AR sama pure MA model. Nah, kemudian untuk menentukan pemodelan ya. Jadi sebenarnya kenapa kita mau memodelkan, mau menggunakan model AR, MA, ARMA, ARIMA, itu tujuannya apa? Nanti di tujuan akhirnya adalah forecasting. Nah, supaya prediksi yang kita lakukan itu akurat, berarti kan modeling yang akan kita gunakan juga harus dipilih sesuai dengan karakteristik time series data yang kita punya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode Debok-Jenkin, namanya Debok-Jenkin method. Kemudian untuk melakukan atau memilih
model AR, MA, ARMA atau ARIMA gitu ya, atau biasanya pada saat kita biasanya langsung ke model ARIMA gitu ya, karena tadi sudah kita tunjukkan bahwa model ARIMA itu bisa juga dinyatakan untuk mendefinisikan model-model AR, MA maupun AR, MA dengan ketentuan-ketentuan seperti ini gitu. Jadi di sini the box Jansky metodologi ini adalah untuk menentukan model ARIMA. Model ARIMA dengan order berapa, P-nya berapa, D-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, cuman yang perlu dicatat bahwa untuk menggunakan metode ini berarti time series-nya itu harus stasioner, datanya harus stasioner, baik dari awal sudah stasioner maupun dia stasioner setelah didiferensikan. Jadi dia akan stasioner setelah berapa kali didiferensikan. Kalau misalkan dia sudah stasioner dari awal kan berarti nilai D-nya itu akan 0. Nah, kenapa sih dia harus stasioner, baik stasioner dari awal atau setelah beberapa kali, setelah sekali atau beberapa kali proses diferensiasi? Karena nanti tujuan dari yang akan kita lakukan itu adalah terkait dengan forecasting gitu ya. Jadi dari awal kita harus sudah mengidentifikasi, mengestimasi statistik model, kemudian proses forecasting yang akan kita lakukan itu kan namanya forecasting ya, ramalan itu kan berarti asumsi dasarnya bahwa pola yang kita gunakan itu adalah sama gitu. Jadi kita di sini prinsip stasioner itu kan akan membawa implikasi ke situ. Jadi ketika dia stasioner berarti ketika kita melakukan forecast di masa depan, berarti pola di masa depan itu akan sama dengan pola yang terjadi dengan data yang kita punya gitu. Nah, kemudian tahapan untuk melakukan estimasi model dengan ARIMA. Jadi di sini langsung dengan menggunakan term ARIMA. Di sini ada 4 langkah. Kemudian yang perlu diperhatikan sekali lagi bahwa ini merupakan proses iterasi. Kemudian di dalam prakteknya nanti kita akan coba praktek mempraktekkan dengan data sebenarnya gitu ya di pertemuan mendatang. Tapi di sini bahwa yang perlu dicatat oleh teman-teman bahwa nanti prosesnya itu tidak bisa mungkin tidak bisa sekali jadi. Jadi nanti ada proses trial and error-nya. Nah, trial error yang seperti apa? Ya nanti di sini kita bisa lihat bahwa tahapan untuk melakukan estimasi model dengan ARIMA itu dimulai dari identifikasi model, menentukan tingkat stasionaritas data, menentukan nilai AR, menentukan nilai MA. Nah, inilah kenapa kemarin itu baru muncul menentukan order AR, MA, RMA dengan melihat ACF dan PACF gitu. Karena ini baru di tahapan identifikasi model. Nah, kemudian di langkah kedua adalah estimasi parameter dari model yang dipilih. Kemudian yang ketiga, diagnostic checking. Apakah estimasi residualnya itu stasioner atau sudah white noise? Jika sudah, maka akan langsung ke tahap 4 yaitu tahap forecasting. Tetapi jika tidak, jadi ketika di diagnostic checkingnya itu residualnya belum stasioner atau belum white noise, maka akan kembali ke langkah 1. Inilah sebabnya bahwa seringkali proses tahapan untuk estimasi model ARIMA ini seperti proses art gitu. Jadi ada proses bukan berarti satu ilmu pasti langkah 1, langkah 2, langkah 3 pasti langsung ketemu bisa untuk forecasting, tapi ada kemungkinan bahwa nanti setelah dilakukan diagnostic checking, identifikasi model yang kita tentukan dari awal itu residualnya belum stasioner sehingga harus ke langkah pertama lagi gitu. Makanya kemarin kan ada kita punya list kandidat model AR berapa, MA berapa. Nah, ini adalah tahapan awal. Jadi ketika kita udah punya deretan kandidat model gitu ya. Nanti ketika satu model itu ternyata
dia di diagnostic checkingnya gagal, maka kita bisa pakai alternatif model yang lain. Kita akan bahas satu persatu tahapan tersebut. Untuk yang pertama, identifikasi model pada proses ini ialah menentukan nilai P, D, dan Q. Jadi di sini P-nya adalah AR, D-nya adalah jumlah differencing, Q-nya adalah proses moving average. Dengan tools apa? Sekali lagi kita akan menggunakan ACF dan PACF. Kemudian PACF itu, ini buat note aja bahwa PACF adalah partial autocorrelation, yaitu korelasi antara nilai Y pada tahun atau periode T dengan periode sebelumnya setelah menghilangkan efek dari nilai intermediate-nya, atau setelah menghilangkan dari pengaruh-pengaruh di rentang waktu yang lain. Jadi benar-benar untuk yang partial autokorelasi itu hanya akan mengukur korelasi antara nilai di tahun T atau di periode T dengan periode sebelumnya saja. Kita akan gunakan kembali US GDP data seperti di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan 4. Buat maaf. Jadi untuk merecall di contoh yang kemarin itu kan data US GDP-nya itu dia tidak stasioner ya, walaupun setelah di proses log. Jadi setelah di proses log pun dia masih tetap tidak stasioner. Ini adalah ACF dan PACF-nya. Kemudian di contoh kemarin itu juga karena tidak stasioner, maka kita lakukan proses first difference. Kemudian dari first difference log GDP itu kita ambil nilai ACF dan PACF-nya, kemudian kita lakukan checking kira-kira modelnya atau order untuk AR dan MA-nya berdasarkan ACF dan PACF-nya itu seperti apa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kemarin kan dilihat ini sekali lagi batasan nilai batasan nilai limitnya gitu ya, limit itu tergantung dari software yang digunakan. Kalau yang di R itu dia akan garis dot biru gitu ya, dash biru. Nah, cuman seperti yang dicontoh kemarin di exercise kemarin, nah cuman di sini dia pakai mini tab, jadi pakai daerah yang di gray, yang dikasih warna gray gitu. Jadi ketika dia melebihi warnanya di sini bidang yang di warna ini gray ini, berarti dia adalah signifikan. Kemudian ini menunjukkan lag-nya. Nah, ini bisa dilihat bahwa dia itu untuk yang di ACF ini kan dia signifikan gitu ya, signifikan di beberapa titik. Kemudian untuk yang PACF-nya juga 0, 1, 2, 3, 4. Berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini di leg pertama dia udah signifikan gitu ya. Kemudian dia baru akan signifikan kembali di leg ke 12 untuk yang PACF. Berarti dari sini kita bisa melihat secara umum dulu dengan prinsip-prinsip yang kemarin. Berarti kira-kira di sini bisa pakai AR1 gitu ya. AR1, kemudian MA1 juga bisa, MA1. Kemarin kan kalau misalkan dia terlalu banyak kan bisa over identified ya. Jadi kita akan konsentrasi ke order yang sedikit dulu, jadi nggak sampai yang AR12 gitu-gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa membuat kandidat
AR1, AR2, kemudian MA1, MA2, ARMA11, ARMA22, dan sebagainya. Tapi kayaknya ini segini dulu berdasarkan signifikansi ACF dan PACF-nya ya. Sekali lagi dengan kita mengeksklud lag yang terlalu panjang gitu, untuk menghindari over-identify. Kemudian setelah kita dapat kandidat modelnya, nah ini adalah untuk proses identifikasi model. Ini ada general guideline gitu ya. Kemarin juga ada pertanyaan, kalau misalkan dia yang signifikan ini bar-barnya itu dia pertama-tama signifikan, terus tidak signifikan, signifikan lagi gitu. Kalau di sini kan jelas dia lag-nya panjang. Nah, tapi ternyata kalau misalkan dia signifikan di tengah-tengah, nah kita mau mengambil order yang keberapa gitu. Nah, itu di sini ada general guideline-nya, tapi ini namanya general ya, jadi tetap kenapa kita punya sederetan alternatif model itu juga karena ini hanya merupakan general guideline. Dalam kenyataannya mungkin data yang kita temui itu tidak menunjukkan pola yang sejelas ini, yang sejelas diciri-cirikan di tabel ini. Contohnya untuk yang perlu diperhatikan bahwa di sini pembacaan atau penentuan modelnya itu adalah melihat kombinasi atau membaca dua korelogram sekaligus, yaitu dari ACF dan PACF-nya gitu. Untuk yang AR itu berarti dia nilai yang signifikan itu akan semakin menurun. Dia bentuknya itu kayak kayak kurva sinus itu, kurva sinus gitu yang naik turun gitu. Nah, kemudian kalau yang di PACF-nya itu dia langsung di PACF dia langsung signifikan, langsung naik tinggi gitu ya di beberapa lag ke P. Sedangkan untuk yang MAQ dia akan signifikan kebalikan dari yang PACF-nya AR. Jadi dia akan langsung di ACF-nya itu dia akan langsung signifikan spike, jadi dia akan langsung signifikan. Kemudian untuk MAQ yang di PACF dia akan menurun secara perlahan-lahan. Kemudian untuk yang ARMA-PQ itu dua-duanya, untuk yang ACF dan PACF itu dia akan menurun polanya itu secara bertahap gitu, exponential decay. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan general guideline tadi untuk ACF. Jadi di sini adalah ACF dan PACF. A ini adalah untuk AR, kemudian B ini adalah untuk MA, kemudian C itu adalah untuk ARMA. Jadi kalau yang tadi di sini kan untuk yang AR itu berarti dia ACF-nya itu bentuknya decay exponentially atau dengan bentuk sinus. Kemudian di PACF-nya dia langsung spike, langsung signifikan gitu, spike. Nah, kalau ini dia gradual gitu, bertahap ke bawah. Untuk yang ini ACF, ini PACF. Kemudian ini kebalikannya gitu ya. Kalau yang MA dia ACF-nya dia langsung spike, kemudian di PACF-nya itu ada gradually, sedangkan untuk yang di ARMA itu dia gradually dua-duanya. Nah, kemudian setelah kita lihat, misalkan di sini kita ambil bentuk
modelnya ya, model yang mau kita pakai itu adalah kita mau pakai yang MA2, estimasinya dengan menggunakan MA2. Jadi di sini, tapi misalkan di sini ketika dilihat kok MA2 gitu, padahal mungkin akan lebih tepat AR1, atau ada yang berpendapat gitu ya. Misalkan AR1 aja mungkin lebih tepat. Nah, tapi di sini kan sekali lagi kita punya beberapa kandidat gitu ya. Kemudian kita beranjak di proses ini, makanya di sini di tahap 1 itu ada proses identifikasi model yang hasilnya itu adalah beberapa kandidat gitu. Jadi di tahap awal kita belum bisa langsung menentukan bahwa oh nanti dia adalah yang akan kita pakai pasti AR1, MA1, AR2, MA2, enggak. Tapi di sini ada beberapa kandidat. Ya, jadi di sini yang akan muncul adalah MA2 gitu ya, MA2 dari sini kan yang tadi spike tadi. Kemudian misalkan di sini kita akan membangun model dengan MA2. Nah, kemudian di tahap kedua, di langkah kedua di penentuan ARIMA model, kita akan membuat estimasi dari ARIMA model tersebut. Jadi YT star itu adalah first difference dari US GDP, nilai US GDP yang dilokan. Perhatikan di sini bahwa sekali lagi YT-nya, YT star-nya itu adalah first difference. Berarti nanti first difference itu kan selisih ya kan, selisih dengan periode sebelumnya. Jadi ini kan YT-nya itu adalah bukan nilai di tahun ke-T, tapi adalah perubahan, change-nya, perubahan dari periode sebelumnya gitu. Ini kita modelkan dengan bentuk MA2. Jadi di sini variabel pengganggu di periode sebelumnya dan di periode sebelumnya lagi gitu ya. Kemudian kita dapatkan persamaannya. Kita mendapatkan persamaannya. Kemudian di sini ini persamaannya, Y cap T star ini adalah nilai seperti ini. Nah, kemudian nanti kita akan lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu dengan diagnostic checking. Diagnostic checking dengan melihat residual pada persamaan yang sudah dihasilkan tadi, persamaan yang MA2 tadi. Yaitu di sini kita bisa, kalau residual ini nanti di tool statistiknya biasanya sudah langsung diproduksi, even pakai Excel pun bisa langsung muncul ditabelkan gitu ya, jadi kita nggak masalah untuk menghitung residualnya ini. Nah, kemudian nilai residualnya ini kita buat koreogram untuk ACF dan PACF-nya. Jadi ACF dan PACF dari residual sampai dengan leg tertentu, misalkan sampai leg ke 25. Nah, jadi di sini yang di sini ini merupakan koreogram untuk ACF dan PACF dari residualnya. Nah, kemudian kita cek, kita lihat apakah residualnya di sini itu udah bersifat scatter, tidak memiliki tren tertentu. Jadi kalau tidak memiliki tren tertentu kan berarti dia adalah sudah white noise gitu. Nah, kemudian selain dari situ, kita juga bisa melihat nilai statistik dari box Pearce dan L-Jung box statistik. Jadi kalau dia statistically signifikan berarti residualnya ini sudah white noise. Jadi kenapa kita bisa pakai box Pearce dan L-Jung box itu kan berarti kita lihat prinsipnya bahwa time series data analysis itu sebenarnya merupakan bentuk regresi linear yang biasa teman-teman temui gitu. Nah, sehingga kita bisa melihat apakah residualnya itu berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan melihat nilai dari uji statistik box Pearce dan L-Jung box. Kemudian jika dia statistically signifikan berarti p-value-nya lebih dari nilai
p-value-nya lebih besar dari significant level, nah berarti dia adalah statistically significant, dia adalah sudah white noise. Sehingga kita bisa pakai model MA2 itu untuk melakukan forecasting nilai GDP-nya. Tuh. Ya. Nah, kemudian di tahap forecasting, bentar cek. Oke, ini ya. Oh ya, tadi kalau misalkan dilihat dari korelogram residual ACF dan PACF dari residual, dia scatter, ini ya maksudnya tuh tidak ada bentuk yang tadi gradually menurun atau spike tertentu. Ini adalah dia sudah scatter dan dia ada di dalam ini di wilayah atau di kalau di R berarti dia ada di bawah garis signifikan levelnya gitu, ya kan? Nah, kemudian untuk proses forecastingnya, nah ini yang harus diperhatikan bahwa tadi kaitannya bahwa di persamaan yang kita buat itu adalah menggunakan first difference. Jadi ini adalah beda nilai periode T dengan periode sebelumnya. Kemudian data yang kita punya itu adalah data dari tahun 74 Q1 Q174 sampai 2007 Q4. Kemudian kita mau memforecast Q1 di tahun 2008. Mau memforecast. Jadi selain dia difference selisih ya, YT ini selisih, kemudian nilainya selisihnya juga dalam log. Nah, kemudian kita bisa supaya interpretasinya itu lebih mudah, kita bisa mengando ya, mengcancel dulu proses difference yang ada di sini gitu. Jadi model MA2 yang kita gunakan itu adalah seperti ini. Kemudian kita bisa rewrite bentuknya bahwa YT star itu adalah kalau kita mau memprediksi Q1 2008 berarti kan di sini adalah difference kan. Q1 2008 dikurangi dengan Q4 2007 itu adalah sama dengan persamaan ini. Nah, sehingga kita bisa ambil untuk nilai forecasting Q1 2008 itu sama dengan ininya dipindah nih. Yang nilai di 2007 Q4-nya kita pindah ke kanan. Nah, jadi persamaan yang tadi, persamaan hasil estimasi tadi plus nilai di periode 2007 kuartal keempat. Nah, sehingga akan kita dapatkan nilai forecast untuk Q1 2008. Jadi demikian untuk penjelasan model ARIMA. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi di Zoom class. Sekian dulu untuk penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.